Shalom. Wah, nggak ada semangatnya nih. Shalom. Shalom. Lebih meriah lagi dong shalomnya. Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Amin. Yang merasa penuh sukacita dan diberkati Tuhan hari ini apa kabar? Tidak ada yang angkat tangan? Cuman 1 orang, 2 orang, 3 orang? Oke, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang hebat dong. Selamat datang di dalam Domus Fide di malam hari ini. Di minggu yang pertama untuk Domus Fide kita di bulan Oktober. Bulan ini kita akan diberikan tema besar yaitu level up. Dan untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai challenge. Ada yang merasa kurang tantangan dalam kehidupan ini? Atau tantangannya sudah cukup? Atau lebih, Echa langsung menjawab cukup. Kira-kira apa yang harus kita alami, apa yang harus kita katakan di dalam tantangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Koko Riko Arifano, terima kasih sudah menyimak saya. Beliau berasal dari Domus Korgis, Jakarta. Dan apakah sudah hadir? Oh, masih on the way. Terima kasih Cece Kristi. Tidak apa-apa, nanti kita sambil menunggu pembicara kita yang hebat dan luar biasa itu. Kita akan mengawali Domus Fide kita di malam hari ini dengan pujian penyembahan oleh teman-teman dari JSM. Lalu boleh dilanjutkan dengan sharing singkat dari Bapak Ibu yang terkasih. Boleh memberikan sharing, ungkapan syukur, kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Beberapa minggu belakang ini kita tidak ketemu minggu lalu karena awal bulan dan kita baru ketemu sekarang. Berarti banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialami. Saya sangat menantikan kehadirannya untuk sharing di tempat ini 1-2 orang ya secara singkat sebentar. Dan di bawah, kalau ada yang membawa anak atau adik-adik yang berusia 2 tahun sampai kelas 6 SD, di bawah ada JSM Kids, mereka akan didampingi oleh kakak-kakak pendamping yang asik-asik pasti, jadi boleh dipersilahkan membawa anak atau adik-adiknya di lantai 2. Boleh saya mengundang teman-teman JSM untuk menemani saya di sini? Kita akan mengawali Domus Fide kita pada malam hari ini dengan puji-pujian dan saya ajak kita untuk semua bangkit berdiri karena bukan saya yang menjadi WL-nya hari ini. Silahkan Ermel. Oke, kita ulangi lagi ya. Shalom semuanya. Waduh, masih kurang semangat. Harusnya sudah pulang kantor, sudah pulang kuliah, sudah mandi dan cantik dan wangi dan segar. Ulang lagi. Shalom. 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 Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik untuk Tuhan. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita percaya hari ini hari yang terbaik untuk kita memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin Tuhan. Walau tubuhku dirambut, walau jiwa kami terkoyakkan, walau jiwaku terkoyakkan, ini setiap pujian kami Tuhan. Ku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, lah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Kami mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini hari yang terbaik untuk kita memuji Tuhan. Amin. 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 Kita mau mulai persekutuan kita. Kita mau satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan sendiri yang mengumpulkan setiap kami. Kami sungguh percaya Tuhan kalau Engkau sendiri yang boleh memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Sehingga pada malam hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami mau lepaskan setiap hal yang mengganggu pikiran kami, mengganggu fokus kami untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biar hari ini Tuhan, biar malam hari ini hati kami boleh limpah dengan damai dan sukacita-Mu. Kami percaya lewat setiap pujian yang akan kami naikkan, Engkau yang akan hadir bersama-sama di tempat ini. Sebab kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Sebab terlalu sempurna Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlalu sempurna Kau Tuhan bagiku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih-Mu. Kau Bapa yang pegang hidupku, hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun
apapun yang terjadi, ku mau tetap dalam-Mu. Jangan ku terpisah dari kasih. Sebab Kau Bapa kami Tuhan, Kau Bapa yang pegang hidupku. Hanya padamu ku berserah. Kau Bapa yang pegang hidupku. Hanya padamu ku berserah. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam. Kami punya Engkau Tuhan. Ku tahu ku punya Yesus, kuasanya sanggup atas segalanya. Tak satu pun seperti kasih-Mu. Hidupku aman di dalam. Kami sungguh percaya hidup kami aman Tuhan. Hidupku aman di dalam. Oh, hidup kami aman. Hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sempurna. Kau sungguh baik. Mari saat ini, mari naikkan setiap ucapan syukur-Mu, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita, katakan terima kasih Tuhan buat kehidupan kami, buat studi kami, buat pekerjaan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau yang tetap menganugerahkan kami setiap hal yang kami butuhkan, dan Engkau Allah kami yang mencukupkan. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu Tuhan. Kau yang baik, Kau teramat baik Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan kami terima, ku terima, kami terima Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersamamu. Yesus Tuhan yang setia, memimpin setiap langkahku. Tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama. Engkau membelaku, Kau Allah selamatkanku, kekuatanku, kemenanganku. Pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku, oh Yesusku. Saat Engkau membelaku, Kau Allah selamatkanku. Saat Engkau membelaku, Kau Allah kami Tuhan, Kau Allah selamatkanku. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku. Kekuatanku, kemenanganku, pada siapa ku akan takut, sebab ku tahu Engkau di pihakku. Kekuatanku, kemenanganku, hidupku kan aman dalam-Mu. Kau kalahkan semua lawanku, oh Yesusku. Kaulah kekuatanku, Kaulah kemenanganku, hidupku aman dalam-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk.
Oke, ada yang capek? Kayaknya enggak, jadi karena lagunya tidak lompat-lompat banget. Masih semangat? Masih, kita ulang pujian. Oke, tidak. Kita mau sama-sama mendengarkan setiap kesaksian. Ada yang mau bersaksi, berbagi cerita, pengalaman hidup teman-teman sekalian. Ada? Sebelah kanan saya mungkin? Hai sebelah kanan. Saya scanning dulu. Oke, atau sebelah kiri mungkin. Sebelah kiri, paling belakang mungkin. Atau teman-teman mungkin. Atau siapa? Tidak ada. Waduh, kita libur 2 minggu ya. 5 minggu, minggu kemarin kita libur. DF, berarti tidak ada sharing. Berarti sharingnya harusnya menumpuk. Ada yang mau sharing? Kok Erik mau? Ayo dong. Pimpro saya tuh. Ada? Nggak ada? Atau saya dulu lagi? Oke, kalau begitu saya saja. Oke, shalom. Perkenalkan saya Ermel, bagi yang belum kenal. Saya mau bersyukur kalau di bulan kemarin Tuhan tambahkan usia saya dengan berbagai hal baik yang Tuhan taruh lewat teman-teman komunitas, lewat keluarga, lewat pekerjaan, dan semua hal yang ada sampai detik ini dalam kehidupan saya. Saya bersyukur kalau Tuhan pun yang memberikan hadiah di ulang tahun kemarin. Banyak hal yang Tuhan titipkan lewat lewat pemberian teman-teman. Terus bersyukur juga kemarin kalau Tuhan yang boleh memberikan kesempatan untuk saya ikut event kemarin di Bali. Puji Tuhan, itu awalnya saya sudah dengar kabarnya di bulan Agustus sebelum kita prepare untuk KRK. Jadi kita dalam masa persiapan KRK itu berita sudah saya dengar. Saya sudah ada lah di grup. Cuman saat itu mungkin karena pikirannya lagi fokus di KRK dan lain sebagainya, terus jauh juga, jadi kayaknya tidak mungkin untuk pergi. Lalu di awal bulan September atau akhir Agustus, awal September lah, itu poster atau flyer di-share kembali di grup pujian. Awalnya saya bilang, saya sudah baca saya tidak mau pergi, tapi itu poster terngiang-ngiang di kepalaku. Terus waktu misa, kebetulan waktu saya buka itu pada saat misa, sebelum misa saya buka, terus kayak saya cerita sama temanku, kenapa tiba-tiba saya mau ikut ini, padahal waktu itu sambil lalu saya baca. Singkat ceritanya, keinginan itu terus ada di dalam hatiku dan kepalaku. Sampai di satu titik kayak saya berusaha untuk ikut semampu saya dengan cari cari akomodasi dan lain sebagainya. Waktu itu hanya kami berempat yang pergi, yang rencana akan pergi. Tapi singkat cerita, ya ternyata banyaklah ternyata yang mau pergi, dan ya Tuhan izinkan kita pergi. Banyak hal yang saya dapatkan, banyak pengalaman, ketemu dengan orang-orang yang Tuhan berkati secara talenta dan spiritual. Puji Tuhan, Tuhan boleh mengikut sertakan dan menjawab keinginan hati saya. Kalaupun saya berusaha dengan kekuatanku, mungkin akan bisa, tapi mungkin rasanya tidak tidak semenyenangkan atau se-excited itu, karena
ya mungkin sudah sebelumnya sudah bersusah payah untuk ikut event itu, karena menurutku itu pun event itu akomodasi dan lain sebagainya itu ndak murah bagi saya. Tapi kayak ya Tuhan baik, Tuhan cukupkan semua hal, Tuhan sediakan sampai saya bisa pulang, semuanya aman terkendali, pekerjaan keluarga Tuhan tetap jaga selama saya di sana. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin mau sharing? Tidak ada. Ini tidak ada karena ndak mau berbagi atau tidak ada hal yang Tuhan kerjakan. Pasti adalah. Yuk, satu orang deh. Satu orang singkat, yuk. Nggak mau, oke lah, nggak apa-apa. Yuk, kita percaya bahwa apapun keadaan kita, kalau seperti firman yang kemarin, Tuhan bilang bahwa setiap permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur, Tuhan akan mendengarkan setiap hal jika itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah rencana yang Tuhan taruh untuk kehidupan kita. Sebab Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan menolong dan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri saat ini. Kita mau sama-sama bawa setiap hati kita untuk boleh menyembah Tuhan yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus sungguh juru selamat yang ajaib, Tuhan yang setia, Allah yang perkasa di dalam kehidupan setiap kita. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Yesus juru selamat kita. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Kami mau sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sebab hanya Engkau juru selamat kami Yesus. Hanya Engkau juru selamat. Sebab Engkau setia Tuhan. Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan
setiap sembah kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Tak ingin kami terlepas dari Engkau. Biarlah pada malam hari ini kami membawa seluruh hati kami, kehidupan kami di hadapan-Mu. Sebab kami begitu rindu untuk menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau pertolongan kami, hanya Engkau yang mampu menolong setiap kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segenap hati kita mau katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Sebab Kau Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Sebab Kau Yesus, Yesus kekuatan di hidupku.
Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tahu pasti Engkau terus menopang hati dan hidup kami. Karena Engkau Allah yang selalu punya rencana yang baik buat kami. Tuhan, kami persembahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami, berbicaralah. Dan biarlah hati kami semakin terbuka untuk menerima kasih dan sabda-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus terus berkarya, terus bergerak di tengah-tengah kami. Sebab waktu-waktu ini sepenuhnya milik-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Oke. Baik, kita akan bicara malam hari ini soal tantangan, soal challenge. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kenyataannya waktu kita menjalani hidup sehari-hari, ada situasi-situasi yang membuat kita berpikir ini di luar kemampuan kita sama sekali. Sehingga kita ngerasanya tertekan, kita ngerasanya bingung, kita ngerasanya gak tahu harus gimana. Padahal Tuhan seringkali mau menggunakan challenge, tantangan dalam hidup kita supaya kita bertumbuh. Supaya kita level up. Tetapi banyak dari kita yang seringkali nggak memandang tantangan sebagai sarana bagi kita untuk bertumbuh. Karena mungkin tantangannya sedemikian berat di dalam hidup kita. Karena mungkin situasinya sedemikian menekan di dalam hidup kita. Apalagi kalau tantangan yang terjadi di dalam hidup kita mungkin bukan dari orang lain, tetapi karena dosa-dosa kita sendiri. Yang ada kita justru dikejar oleh rasa bersalah, rasa takut yang membuat kita akhirnya semakin menjauh dan membuat kita jadi makin terpuruk. Nah, saya mau ajak kita semua untuk melihat bersama-sama perjalanan, kita semua mungkin sudah cukup familiar dengan perjalanan Yusuf di Perjanjian Lama karena hidupnya penuh dengan tantangan demi tantangan demi tantangan. Tapi saya mau ajak kita semua lihat bagaimana Yusuf melewati tantangan-tantangan ini. Tetapi terlebih bukan apa yang Yusuf kerjakan, tapi apa yang Tuhan kerjakan waktu dia mengizinkan tantangan terjadi di dalam hidupnya Yusuf. Saya mau ajak kita semua lihat, ini ceritanya nih panjang dari kitab Kejadian. Ceritanya panjang, jadi saya hanya akan highlight beberapa ayat aja. Tapi yang punya kitab suci atau gadget suci, iPhone suci, Android suci, Oppo suci, boleh dibuka. Oh bukan dibuka. Kalau pakai kitab suci itu ya bilangnya buka. Mari kita buka Kejadian. Tapi kalau pakai handphone mari kita pencet Kejadian. Kita lihat sama-sama di Kejadian 37. Jadi si Yakub ini punya anak. Yakub namanya jadi Israel. Dia punya anak. Anaknya banyak. Ada 12. Nah, dari anak-anaknya ini salah satunya yang paling kecil itu namanya Yusuf. Kita semua mudah-mudahan udah cukup tahu cerita ini. Nah, kalau kita lihat
Yusuf ini sangat dicintai sama bapaknya. Kalau kita lihat Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Itu dikatakan Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf itu disayang lebih dari yang lain. Dan kita tahu kalau saudara-saudaranya melihat ada satu anak yang lebih disayang dari yang lain, saudara-saudaranya iri, lalu kemudian jadi benci sama Yusuf. Dan sesungguhnya ini terjadi. Apalagi kalau kita lihat di cerita-cerita selanjutnya, jadi Yusuf itu punya mimpi. Dan mimpinya itu dia ceritakan ke saudara-saudaranya. Oke. Saudara-saudaranya kesel sama Yusuf karena Yusuf diberikan baju, jubah sama bapaknya yang lebih baik, lebih indah, sehingga saudara-saudaranya iri. Tapi selain saudara-saudaranya iri, saudara Yusuf suatu hari menceritakan mimpinya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Yusuf punya mimpi dan di mimpinya itu Yusuf bilang begini, kalau kita lihat di 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. So Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Bukan salah dia karena dia disayang sama bapaknya, tapi karena itu dia dibenci sama saudara-saudaranya. Tetapi udah tahu dirinya dibenci sama saudara-saudaranya, dia cerita sama saudara-saudaranya tentang mimpinya dia. Mimpinya begini, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum, bangkitlah berkasku tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Berkas itu ikatan gandum ya. Jadi ikatan gandumnya si Yusuf itu tegak berdiri di tengah, saudara-saudaranya punya ada di sekitarnya, dan saudara-saudaranya itu berkasnya mengelilingi dan sujud menyembah berkasnya Yusuf. Lalu saudara-saudaranya bilang, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Kan nyebelin banget ya. Dia ngimpi, dia bilang, tahu gak, berkasku tuh besar sendiri di tengah. Kalian punya semuanya sujud di sekitar berkasku. Udah saudara-saudaranya iri, semakin benci sama Yusuf. Lalu saudara-saudaranya bilang, kamu mau jadi raja atas kami. Kamu ingin berkuasa atas kami. Makin bencilah mereka kepadanya. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Dapat mimpi lagi Yusuf. Lalu diceritakan, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara-saudaranya makin marah sama Yusuf. Saudara-saudaranya makin benci sama Yusuf. Maka di tengah situasi Yusuf yang dicintai sama bapaknya, dia mulai menghadapi tantangannya yang pertama. Dibenci oleh saudara-saudaranya. Mungkin dia gak salah karena dicintai sama ayahnya. Tapi mungkin gayanya itu gak tahan. Laganya itu gak tahan. Dia cerita ke orang-orang. Bulan, bintang, semuanya sujud menyembah kepadaku. Mungkin dia agak sombong dan sebagainya. Saudara-saudaranya semakin benci sama dia. Karena saudara-saudaranya benci sama dia. Apa yang terjadi? Sekali waktu Yusuf pergi ke kebun. Ketemu saudara-saudaranya. 37 ayat 20 saudaranya bilang begini. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Dengan kata lain saudara-saudaranya bilang kita lihat. Dia bilang dia bakalan lebih hebat daripada kita semuanya. Kita lempar dia ke dalam sumur. Kita lihat mimpinya jadi apa. Karena benci. Lalu mereka ngomong begitu dan mereka lakukan. Ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia diseret. Dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Dibenci sama saudara-saudaranya. Lalu dibuang ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Salahnya Yusuf apa? Ya mungkin dia sedikit sombong sama saudara-saudaranya. Tapi mungkin gak layak buat dibuang ke dalam sumur.
Ada di antara kita di komunitas bersama-sama, lalu ada yang ngerasa, si A, si B, ini orang sombong banget sih, kita buang aja dia ke dalam sumur lain kali ya. Lalu teman-teman di sel group berencana untuk membuang salah satu dari antara kita ke dalam sumur. Ya begitulah. Mungkin ada dalam hidup kita yang hari ini rasanya seperti sedang dibuang ke dalam sumur. Walaupun bukan sumur di depan rumah. Tapi Yusuf mulai merasakan bahwa hidupnya tidak mudah. Dapat mimpi dari Tuhan, punya cita-cita menjadi besar bersama dengan Tuhan. Tapi justru yang terjadi selanjutnya adalah dibenci dan dibuang ke dalam sumur. Berapa banyak dari kita yang ikut Tuhan, merasa Tuhan taruh kerinduan baru di dalam hatinya untuk bertumbuh jadi besar bersama dengan Tuhan. Tetapi kemudian realita dalam hidup ini ternyata gak seperti itu. Yang terjadi kita justru dibuang, dibenci, lalu dibuang ke dalam sumur kehidupan. Lalu setelah dibuang ke dalam sumur, ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dijual. Ini saudara nih. Saudara jual saudara. Kita kan kadang-kadang kalau di persekutuan suka nyanyi ya. Kau saudaraku. Hah? Hati-hati ngomong saudara. Saudara jual saudara. Dijual sama saudaranya. Kita ngomong bicara soal tantangan dalam hidup. Berapa banyak dari kita yang merasa hidup kita dijual sama saudara kita. Di komsel sih baik, Tuhan, penyembahan, angkat-angkat tangan. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari dijual. Dijual lalu sama yang beli dijual lagi. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dijual lagi. Jadi dia jauh dari bapaknya. Yang mencintai dia itu cuma bapaknya. Dan dia dijauhkan dari orang yang mencintai dia. Dibenci, dibuang, dijual. Yusuf ikut Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan, punya kerinduan. Tuhan taruh di dalam hatinya kerinduan bersama dengan Tuhan. Tapi kemudian kenyataan dalam hidup ini bukannya dia melihat janji Tuhan digenapi satu persatu. Yang ada dia justru mengalami tantangan demi tantangan demi tantangan di dalam hidupnya. Saya membayangkan waktu kita ikut Tuhan lalu realita dalam hidup ini ternyata gak bersahabat seperti yang kita harapkan. Mungkin kita mulai bertanya-tanya, mungkin Yusuf mulai bertanya-tanya, yang benar aja Tuhan, katanya berkasku akan tegak berdiri dan yang lain akan sujud di sekitarku. Katanya aku akan lebih bersinar dibandingkan bulan dan bintang karena mereka semua mengelilingiku. Katanya janji Tuhan baik dalam hidupku. Tapi kenyataannya yang aku lihat hanya tantangan demi tantangan, demi tantangan, dan demi tantangan. Where are you? Dan kita mulai bertanya, Tuhan ada di mana? Kalau kita ikut Tuhan dan kenyataan yang ada di depan mata adalah tantangan demi tantangan, demi tantangan, demi tantangan. At some point dalam hidup kita akan bertanya, yang benar Tuhan, benar gak sih ini? Apa benar Tuhan menyertaiku? Apa betul Tuhan menyertaiku? Tapi penulis kitab Kejadian tidak lupa untuk mengingatkan kita. Karena setelah Yusuf dibuang, dibenci, dibuang, dijual, lalu dia dijadikan budak. Penulis Kejadian bilang begini, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Yusuf belum melihat dirinya menjadi berkas yang tinggi, tegak. Lalu berkas saudara-saudaranya sujud di sekitar dia. Yusuf belum melihat dirinya menjadi bercahaya sehingga bulan dan bintang sujud menyembah di sekitar dia. Yusuf yang ia lihat hanyalah tantangan demi tantangan demi tantangan. Tapi penulis Kejadian tidak lupa mengingatkan kita bahwa di tengah tantangan demi tantangan demi tantangan itu, 39 ayat 2 mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau hari ini kita menghadapi tantangan demi tantangan demi tantangan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Karena Yusuf mengalami tantangan demi tantangan demi tantangan, dan kitab Kejadian menyatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Walaupun berhasilnya belum ada di level semua berkas sujud di sekitar Yusuf. Berhasilnya sebagai apa? Sebagai budak di rumah tuannya. So kita punya mimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Kita punya cita-cita yang tinggi bersama dengan Tuhan. Tuhan taruh kerinduan di dalam hati kita untuk punya keluarga yang sangat harmonis. Untuk punya studi yang berhasil. Untuk punya usaha yang sungguh diberkati. Untuk punya karir yang baik. Semua yang baik yang Tuhan janjikan. Belum jadi seperti itu, yang ada malahan kita lihat tantangan demi tantangan demi tantangan. Tetapi melewati tantangan demi tantangan itu, waktu Yusuf setia, Tuhan memperlihatkan bahwa dia membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Bukan berhasil yang 11 berkas tunduk sujud di depan Yusuf. Tetapi hal-hal kecil di dalam kapasitas tanggung jawab Yusuf, Tuhan buat berhasil. Dan penulis Kejadian mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Siapa bilang kalau hidup kita penuh tantangan, berarti Tuhan tidak menyertai kita. Di tengah dibenci, di tengah dibuang, di tengah dijual, di tengah-tengah jadi budak, pun Tuhan menyertai Yusuf. Tantangannya belum selesai. Selang beberapa waktu, 39 ayat 7, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Bosnya Yusuf namanya Potifar. Ini tante Potifar. Istrinya Potifar. Memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak, digoda. Dibenci, dibuang, dijual, digoda. Dan godanya gak tanggung-tanggung. Yang goda tante, istri bosnya Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidaklah lebih besar kuasanya daripadaku, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Yusuf menolak si tante. Tapi tante pantang menyerah. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun di rumah. Lalu perempuan itu, tante Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini pesan moral yang sangat penting buat cowok-cowok di tempat ini. Kalau ada tante menggoda, segera lari keluar. Jangan berdebat dengan tante-tante, langsung lari keluar. Ini yang Yusuf lakukan. Godaan yang seperti ini jangan diajak berargumentasi. Jangan diajak ngobrol. Jangan diladenin, langsung tinggal, lari keluar. Yusuf lari keluar meninggalkan bajunya. Tapi waktu bajunya ditinggalkan sama Yusuf, dia pikir dia aman karena dia lari meninggalkan. Dia nggak tahu tante ini tersinggung.
marah. Maka apa yang si istrinya Potifar lakukan? Ayat 17. Ayat 16, ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang, sampai suaminya Potifar pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku lalu ia lari keluar. Difitnah. Teman-teman, ini luar biasa ini Yusuf nih. Ngomong soal tantangan. Habis dibenci, dibuang, dijual, digoda, dan habis digoda ini bukannya dia jatuh ke dalam godaan. Dia lari menolak godaannya. Mestinya dia pikir, wah kalau menolak godaan, hidup benar di dalam Tuhan diberkati. Enggak. Setelah dia menolak, yang terjadi berikutnya adalah dia difitnah. Difitnah. Lalu setelah difitnah apa yang terjadi? Yusuf gak bisa apa-apa. Bosnya dengar cerita istrinya, lebih percaya mana? Istrinya apa anak buahnya? Dia percaya sama istrinya. Lalu karena dia percaya sama istrinya, maka ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Padahal dia kesayangan tuannya ya tadi ya. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi sekarang Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Di penjara Yusuf. Di titik ini kita ikut Tuhan lalu kita merasa gila. Difitnah, udah hidup benar di dalam Tuhan. Ikut komsel, punya mimpi bersama dengan Tuhan. Doa bersama. Hidup tinggal di dalam Tuhan, hidup benar, tidak jatuh ke dalam godaan. Yang ada malah difitnah. Setelah difitnah di penjara. Dan mungkin sekali lagi Yusuf mungkin bertanya lagi, mana Tuhan? Katanya ikut Tuhan diberkati, dilindungi, dibela sama Tuhan. Mana dibela sama Tuhan? Mana Yusuf dibela sama Tuhan? Tuhan membiarkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Tuhan membiarkan Yusuf di penjara, difitnah. Tapi lagi-lagi penulis kitab Kejadian mengingatkan kita. Karena Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sekali lagi kitab Kejadian menegaskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf yang difitnah. Tuhan bersama Yusuf, menyertai Yusuf masuk ke dalam penjara. Tuhan gak meninggalkan Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf yang difitnah dan masuk ke dalam penjara. Kalau hari ini ada di antara kita yang mengalami tantangan dan merasa kita ada di titik di mana kita benar-benar gak bisa apa-apa lagi. Seperti dibelenggu dan dipenjara oleh situasi yang tidak bisa kita ubah. Kitab Kejadian bilang, ke dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Kalau hari ini ada yang merasa hidupnya seperti dipenjara oleh situasi, tantangan yang tidak bisa kita ubah, di mana kita nggak bisa kabur dari tantangan yang ada, Tuhan sedang menyertai kita. Selesai tantangannya? Belum. Ini orang hidupnya susah bener. Lalu, di dalam penjara, sekali waktu ada orang lain yang dipenjara. Juru minum sama juru rotinya raja di penjara. Lalu juru minumnya ini mimpi. Lalu mimpinya itu dia ceritakan ke Yusuf. Mereka berdua punya mimpi. Lalu Yusuf menceritakan ke mereka arti mimpinya. Kejadian ayat 40 tuh mereka menceritakan mimpinya tuh. Juru minum menceritakan mimpinya. Kami bermimpi tidak ada orang yang dapat mengartikan. 40 ayat 8.
Yusuf bilang, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dalam mimpiku ada pohon anggur ada 3 carang, baru saja pohon itu bertunas dan sebagainya. Lalu Yusuf bilang begini, beginilah arti mimpi itu. Yusuf ceritakan artinya. Lalu juru roti juga menceritakan mimpinya. Yusuf menjelaskan arti mimpinya. Setelah Yusuf menjelaskan arti mimpinya kepada mereka berdua, Yusuf bilang begini kepada mereka. Yusuf bilang, kamu jangan lupa ya, ingat aku kalau nanti kamu sudah kembali kerja kepada raja. Jadi setelah Yusuf menafsirkan mimpinya, lalu orang itu kemudian dikeluarkan dari penjara, yang satu dihukum mati, yang satu kembali melayani raja. Setelah dia melayani raja, Yusuf dititip pesan, ingat aku ya. Tapi 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sekalinya punya teman di penjara, senasib sepenanggungan, ditolongin sama Yusuf. Setelah ditolongin, Yusuf dilupakan. Jarang-jarang kita ada dalam situasi penuh tantangan, under pressure, lalu ada teman. Kali ini Yusuf punya teman. Dan teman yang berada di dalam beban yang sama, itu kan lebih dekat ya karena merasa senasib gitu. Dilupakan Yusuf oleh temannya. Setelah dilupakan, saya paling suka bagian berikutnya. Karena bagian berikutnya, Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Yang saya suka bukan bagian bermimpilah Firaun. Yang saya suka adalah bagian setelah lewat 2 tahun lamanya. Artinya apa? Selama 2 tahun tidak ada terjadi apapun juga. Berapa banyak dari kita yang sudah lama berseru minta tolong sama Tuhan dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tantangan yang berikutnya yang seringkali sukar kita hadapi adalah tantangan waktu. Dan Yusuf hanya bisa sabar menunggu sampai waktu Tuhan tiba. 2 tahun lamanya Yusuf bergumul, Yusuf sendirian. Tapi saya mau ajak kita semuanya melihat satu film pendek. Jadi di film ini film lama, film jadul banget. Ini film udah lama banget, film kartun. Judulnya Joseph Prince of Egypt. Dan di film ini ceritanya nih soundtrack dari filmnya. Perhatikan kata-katanya dalam bahasa Inggris tapi sepertinya cukup mudah dipahami. Ceritanya ini pergumulan Yusuf waktu dia lagi sendirian di dalam penjara dan dia gak tahu harus gimana. Dalam pergumulan Yusuf berefleksi dan kemudian ini hasil refleksinya Yusuf waktu dia berada di tengah-tengah tantangan yang begitu besar di dalam hidupnya. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I
cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. The need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Kata-katanya bilang, you know better than I. I let go the need to know why. Dalam perjalanan Yusuf mungkin dia bergumul, bertanya, kenapa Tuhan aku harus ngalamin ini? Kenapa tantangan demi tantangan? Kenapa? Sampai satu titik dia bilang, Tuhan, you know better than I. Engkau tahu lebih baik. Engkau tahu lebih banyak. Engkau tahu lebih baik daripada aku. Karena itu aku melepaskan keinginanku untuk tahu kenapa. Karena jawabannya tidak terletak pada memahami kenapa. Tetapi kemudian dia belajar yang Tuhan mau dia lakukan hanya satu. Is to put my trust in you. Ada banyak pertanyaan kenapa dalam hidup ini yang kita gak pernah tahu jawabannya. Yang mungkin kita baru tahu jawabannya kalau satu hari nanti kita bertemu dengan Tuhan. Tetapi lewat semua tantangan Yusuf belajar bahwa Tuhan mengundang dia. Dia bilang tadi, is to put my trust in you. Hanya untuk menempatkan, meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Yusuf belajar bahwa melewati semua perjalanan ini Tuhan mau bentuk dia supaya dia jadi orang yang percaya. Bukan jadi orang yang memahami kenapa. Tetapi menjadi orang yang percaya bahwa melewati tantangan demi tantangan sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sekalipun. Dan Yusuf kemudian melihat bahwa waktu dia belajar percaya sama Tuhan, dia berubah. Kalau kita lihat Kejadian 40 ayat 14, waktu pertama kali dia mengatakan, dia bilang sama si juru minum yang dia interpretasikan mimpinya, Yusuf bilang begini, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Ini Kejadian 40 ayat 14. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi setelah Yusuf menyampaikan interpretasi mimpinya, pesan Yusuf apa? Ingat aku ya. Itu waktu Yusuf menafsirkan mimpi juru minum. Tetapi waktu Firaun bermimpi,
Kalau kita semua tahu ceritanya, Firaun memanggil Yusuf, lalu Yusuf diminta Firaun untuk menceritakan arti mimpinya Firaun. Setelah Yusuf menceritakan arti mimpinya Firaun, yang Yusuf katakan adalah kepada Firaun, Yusuf bilang begini, Yusuf bilang, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kalau kita lihat Yusuf berubah. Kejadian 40 ayat 14, Yusuf fokusnya pada dirinya. Karena Yusuf belum bisa berdamai dengan tantangan demi tantangan yang ada dalam hidupnya dia. Yusuf bilang, setelah dia menyampaikan apa yang Tuhan kasih ke dia, Yusuf bilang, ingat aku ya. Tetapi setelah dia ketemu sama Firaun, lalu dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, lalu dia bilang sama Firaun, it's not me, bukan aku. Tetapi Tuhan Allah yang menyampaikan kesejahteraan kepadamu. So kita lihat Yusuf berubah. Dan waktu pertama Yusuf fokusnya masih diri sendiri, ia dilupakan oleh sahabatnya. Tetapi waktu Yusuf 2 tahun kemudian, kita lihat dalam perjalanan 2 tahun ditinggalkan, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Yusuf. Yang tadinya fokusnya diri sendiri, sekarang fokusnya adalah Tuhan dan kesejahteraan orang lain. Maka perjalanan tantangan demi tantangan Tuhan mau pakai dalam hidup Yusuf. Karena Tuhan mau mengubah Yusuf dari orang yang fokusnya pada diri sendiri menjadi orang yang fokusnya untuk jadi berkat bagi orang lain. Dari yang tadinya fokusnya pada diri sendiri, fokusnya menjadi Tuhan dan orang lain. Tuhan menggunakan tantangan untuk membentuk Yusuf. Maka jangan-jangan teman-teman semuanya, bukan kita yang sedang menunggu Tuhan memberkati hidup kita. Tapi mungkin Tuhan yang sedang menunggu kita berubah. Karena Tuhan mau menggenapi apa yang baik di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan menunggu dari kita yang tadinya fokus pada diri sendiri, menjadi kita yang fokusnya Tuhan dan orang lain. Maka mungkin tantangan demi tantangan Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang menunggu kita. Bukan kita yang sedang menunggu Tuhan. Karena Yusuf yang kemudian berubah. Setelah Yusuf berubah, Tuhan menggenapi janjinya pada Yusuf. Begitu Yusuf menyampaikan tafsiran mimpinya kepada Firaun, Firaun langsung mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di seluruh bangsa Mesir. Semua tantangan-tantangan yang dialami oleh Yusuf, dalam waktu seketika Tuhan ubah dengan begitu mudahnya. Dalam waktu seketika tiba-tiba Yusuf diberkati oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, dan bahkan mendapat tanggung jawab yang begitu besar dari Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa lain yang nanti mungkin akan mengalami kelaparan karena musim kemarau panjang dan mendapatkan berkat dari bangsa Mesir. Bagi Tuhan sangat mudah untuk menggenapi janji yang baik. Tapi Tuhan menunggu. Melewati tantangan demi tantangan demi tantangan, Tuhan menunggu kapan Yusuf berubah dari yang tadinya fokus pada diri sendiri menjadi fokus pada Tuhan dan kebaikan orang lain. Di awal, kalau kita perhatikan di sini, di awal itu Tuhan kasih mimpi ke Yusuf ya. Berkas-berkasnya lebih tinggi, bulan dan bintang sujud kepada dia. Lalu 7 tahun berikutnya Mesir mengalami kesejahteraan. Selama kesejahteraan, kemakmuran, Yusuf mengumpulkan hasil-hasil gandum. 7 tahun berikutnya adalah masa kemarau. Pada saat masa kemarau, orang-orang dari bangsa sekitar Mesir mulai datang. Dan pada saat itu, saudara-saudara Yusuf yang mengalami kekeringan juga datang. Waktu mereka datang, Yusuf ingat akan mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Waktu saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Yusuf mungkin tidak lupa. Waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf ingat, ini dia nih. Berkasku tinggi sendiri
Dan saudara-saudaraku datang dan sujud kepada berkasnya Yusuf yang jauh lebih tinggi dibandingkan saudara-saudaranya. Tuhan sanggup menggenapi semua yang baik di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada Yusuf, tidak Tuhan tinggalkan. Tuhan genapi. Dan Tuhan akan membuat kita ingat satu hari nanti. Waktu semua janji-janji Tuhan yang baik dalam hidup kita digenapi, pada saat itu kita akan melihat apa yang ada di belakang, semuanya baik. Maka pada saat itu kita lihat bahwa waktu kemudian saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, ini aku loh Yusuf yang dulu kamu buang. Saudara-saudaranya ketakutan. Waktu saudara-saudaranya ketakutan, Yusuf bilang ke saudara-saudaranya begini. Yusuf bilang, tetapi sekarang, Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, ini 45 ayat 5. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain Yusuf bilang apa? Yusuf bilang begini, iya dulu kamu benci aku, dulu kamu membuang aku, dulu kamu menjual aku, tetapi semuanya itu adalah Allah sebetulnya yang sedang menyuruh aku untuk pergi ke Mesir terlebih dahulu. Maka kamu jangan bersusah hati. Karena waktu Yusuf melihat ke belakang, Yusuf melihat bahwa semua kejahatan-kejahatan, semua tantangan-tantangan yang dialami oleh Yusuf, itu bukan kejahatan. Itu adalah Allah yang sedang menuntun jalan hidup Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan jadi berkat bagi orang banyak. Maka Yusuf kemudian melihat bahwa all from God and all for good. Kalau hari ini kita mengalami berbagai tantangan di dalam hidup kita, dan kita melihat tantangan-tantangan itu sebagai sesuatu yang jahat. Pengalaman Yusuf mau mengingatkan kita semuanya. Ibu, bapak, teman-teman semuanya. Nggak ada tantangan-tantangan yang terjadi di dalam hidup kita hari ini yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan mengizinkan yang jahat. Tetapi Tuhan punya rencana di balik setiap tantangan. Sehingga satu hari nanti kita bisa lihat ke belakang dan mengatakan bahwa semua tantangan-tantangan yang aku alami itu sebetulnya Tuhan yang sedang menuntun aku melewati semua peristiwa itu. Sehingga hari ini aku bisa melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidupku. Nggak ada yang jelek yang Yusuf katakan. Semua di mata Yusuf menjadi baik. Nggak ada satupun ibu bapak semua tantangan hari ini yang kita alamin. Karena Tuhan punya rencana yang jahat di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita mengalami tantangan, itu karena Tuhan punya rencana baik di balik tantangan itu. Mana ada rencana baik kalau aku difitnah sama saudaraku? Lihat Yusuf. Mana ada rencana baik kalau aku dibuang sama keluargaku? Lihat Yusuf. Mana ada rencana baik kalau aku dijual dan dijauhkan dari orang-orang yang mencintaiku? Lihat Yusuf. Karena semua yang dialami oleh Yusuf, kemudian Yusuf katakan, adalah tangan Tuhan yang sedang menuntun dia untuk sampai pada penggenapan janji Tuhan yang baik. Maka kita lihat bahwa Yesus pernah bilang begini, Yohanes 18 ayat 11. Waktu Petrus ngambil pedang, lalu pedangnya digunakan untuk memotong telinga prajurit. Ingat? Yesus bilang begini ke Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yang dimaksud dengan cawan yang diberikan Bapa kepadaku itu apa? Prajurit yang menangkap Yesus, mendera Yesus, menyiksa Yesus, menyalibkan Yesus, menelanjangi Yesus. Semuanya itu kan perbuatan jahat ya. Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang itu adalah cawan yang diberikan oleh Bapa kepadaku.
Punya tantangan apa ibu bapak teman-teman semuanya hari ini? Itu adalah cawan yang diberikan oleh Bapa yang baik. Karena lewat tantangan-tantangan yang kita alami hari ini, Tuhan mau menggenapi sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Tuhan mau mengubah kita menjadi lebih baik. Tuhan mau menggenapi janjinya yang baik di dalam hidup kita. Tuhan mau mewujudkan mimpinya yang indah bagi hidup kita. Maka gak ada satupun tantangan yang jelek di dalam hidup ini. Gak ada satupun kejadian yang Tuhan izinkan terjadi kalau Tuhan tidak punya rencana yang baik di balik tantangan itu. Kalau Santo Gregorius pernah bilang begini, dia kasih contoh. Saya nggak tahu teman-teman ibu bapak berapa banyak yang familiar sama terapi lintah, bahasa Inggrisnya leech therapy. Terapi lintah itu begini, beberapa di negara barat itu pakai, beberapa masih pakai sampai hari ini, bahkan research mengembangkan terapi lintah. Jadi kalau ada tekanan darah atau hipertensi atau kandungan-kandungan tertentu yang gak baik di dalam darah kita, itu di tangan kita tuh ditaruh lintah atau di punggung kita. Supaya lintahnya itu menyedot darah kita, lalu racun-racunnya keluar. Itu sebetulnya metode pengobatan zaman dulu. Bagi si lintah, yang dia lakukan itu apa? Dia sengaja, karena dia mau cari makan buat dirinya sendiri. Bagi si lintah, dia gak mikir kebaikan. Dia mau ambil darah kita sebanyak-banyaknya. Tapi bagi dokter, dokter itu mengizinkan lintah itu mengambil darah kita karena dia tahu, si dokter tahu bahwa di balik lintah yang mengambil darah kita ada yang baik yang akan terjadi pada kita. Maka kalau hari ini ada orang jahat sama kita, ada situasi yang gak baik sama kita, ada tekanan yang rasanya merusak hidup kita, Tuhan bisa pakai semuanya. Dan Tuhan mau pakai semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Gak ada satupun tantangan yang kita alami dalam hidup kita hari ini yang buruk. Karena semuanya Tuhan mau pakai untuk kebaikan kita. Maka saya tutup dengan kutipan dari Santo Agustinus. Dia bilang begini, semua yang terjadi pada kita di dunia ini yang bertentangan dengan kehendak kita, baik karena manusia atau sebab lain, terjadi pada kita hanya oleh kehendak Tuhan. Oleh penyelenggaraannya, oleh perintahnya dan di bawah bimbingannya. Dan jika dari kelemahan pemahaman kita tidak dapat memahami alasannya sampai batas tertentu, marilah kita mengaitkannya pada penyelenggaraan ilahi. Menunjukkan rasa hormat kepadanya dengan menerimanya dari tangannya, percaya dengan teguh bahwa dia tidak mengirimkan kepada kita tanpa alasan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, berbagai tantangan yang kita tidak mengerti sekalipun, Santo Agustinus bilang, anggaplah itu sebagai tangan Tuhan yang sedang menjamah, yang sedang menuntun hidup kita. Maka kalau begitu, apapun tantangannya hari ini, mari kita bertumbuh dengan cara menghadapi apapun tantangan dalam hidup kita, karena kita tahu dengan tantangan ini kita dipersiapkan Tuhan untuk jadi lebih baik dan untuk melihat penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau ajak kita semua buat menyanyikan lagu ini. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kalau ada di antara kita yang menghadapi berbagai situasi, penuh tantangan dan bingung gak tahu harus gimana, saya mau ajak kita semua untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan dan percaya bahwa semuanya, apapun yang terjadi hari ini, sakit, penyakit, luka, pergumulan, masalah kesehatan, konflik, kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan punya rencana yang baik di balik semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita jadikan lagu ini sebagai doa kita.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Yakin Tuhan memberkati. ku yakin
puji. Sebab Tuhan selalu menolong. Tuhan Engkau selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Rama-lama-ramaya ya serera lala-mara-mara-maya ya. Shera-malama-lama-ramana-mana-mana-mana. Ini doa kami Tuhan, kami percaya Kau selalu menolong kami Yesus. Sera-lala-mara-mana-mana-mana-mana. Iya mama-mama-na-na-na-na-na-na-na. Maya ya ya siri-kiri ya lala-lala. Sera-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Mari penuhi hati kami. Mari penuhi dengan kasih-Mu. Mari penuhi dengan rahmat dan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, terpuji nama-Mu Yesus. Ada beberapa orang di tempat ini yang sedang berdoa untuk pekerjaannya. Dan secara istimewa Tuhan mau katakan kepada sahabat-sahabat ini, percayalah kepadaku, sebab aku Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kamu. Percayakan hidupmu ke dalam tanganku, dan aku tidak akan mengecewakan kamu. Ada seorang yang sedang berdoa untuk keluarganya, seorang ibu yang sedang berdoa untuk keluarganya. Dan Tuhan mengatakan, aku menerima persembahan keluargamu kepadaku. Aku yang akan pelihara kamu dan seisi rumahmu. Janganlah takut dan gentar, sebab aku Tuhan Allah yang berjalan di depanmu. Aku Allah yang memelihara hidupmu. Aku Allah yang menjamin hidupmu. Ada 3 orang yang sedang berdoa untuk hari esoknya. Sahabat-sahabat ini mengalami kekhawatiran akan hari esok, ketakutan, kebimbangan. Tetapi Tuhan mau menyapa saudara-saudari ini dan Tuhan bilang, jangan takut, jangan gentar. Aku Tuhan yang akan menuntun kamu. Aku Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu.
Ada satu orang yang secara khusus baru saja sedang berdoa mempersembahkan masalah keuangannya kepada Tuhan. Karena ia bingung gak tahu bagaimana mencukupi kebutuhan bagi keluarganya. Dan Tuhan bilang, percayalah kepadaku. Aku tidak pernah terlambat untuk menolong kamu. Ada seorang di tempat ini yang ada luka yang ia bawa dan akhir-akhir ini ia suka menangis sendirian, bergumul, sedih sendirian. Tetapi Tuhan katakan kepada sahabat ini, aku Tuhan yang menemani kamu. Berikan air matamu kepadaku. Aku mengerti dan aku akan menggantikan kesedihanmu dengan sukacita yang baru. Percayalah kepadaku. Tuhan, kami bawa hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan, secara istimewa kami mau percayakan hidup kami. Ada berbagai tantangan yang perlu kami hadapi dalam hidup kami dan kadangkala kami gak tahu lagi harus bagaimana Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang menuntun kami. Engkau Allah yang jauh lebih besar daripada tantangan-tantangan hidup kami. Maka kami mau percayakan seluruh hidup kami Tuhan. Kebimbangan kami, kekhawatiran kami, situasi-situasi hidup kami. Semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu pasti kalau Tuhan yang ambil alih hidup kami, Tuhan sanggup untuk menjadikan semuanya baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini keluarga kami percayakan kepadamu. Pekerjaan kami, keuangan, kesehatan. Semuanya Tuhan. Gak ada satupun yang kami mau pegang erat-erat bagi kami. Karena semuanya mau kami percayakan ke dalam tangan-Mu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup menggenapi semua janji Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kasih dan berikan kami sukacita-Mu Tuhan. Supaya hari-hari ini kami sungguh melihat betapa waktu kami setia hidup di dalam Engkau, maka hidup kami tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan menyerahkan seluruh hati hari ini dan hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Bunda Allah, doakan kami senantiasa Bunda. Dan biarlah doa-doa-Mu terus menyertai kami dan membawa kami semakin hari semakin melekat kepada Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau kembali satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman yang boleh kami telah dengarkan bersama. Bantu kami Tuhan untuk berserah penuh kepadamu, mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya pada rancangan tangan-Mu yang indah atas kehidupan kami.
Tuhan, ajar kami terlebih dahulu setia kepada Engkau untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, sekalipun kondisi kami menghimpit kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga membawa anak-Mu Koriko yang Engkau utus untuk mewartakan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, seluruh aspek kehidupannya Engkau boleh berkati. Engkau boleh jagai setiap hal yang ada padanya saat ini. Dan biarlah Engkau yang menambahkan setiap hal yang boleh ia butuhkan. Dan biarlah Koriko tetap boleh menjadi berkat dimanapun ia Engkau tempatkan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan setiap persembahan kami. Setiap hal yang telah kami terima daripada Engkau. Ajar kami untuk boleh memberi dengan tulus ikhlas setiap hal yang telah kami terima. Berapapun nilainya, kami sungguh percaya Engkau yang akan mengindahkan setiap persembahan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita yang hebat dong. Sudah siap menjawab tantangan dari Tuhan? Sudah siap menjawab tantangan dari Tuhan? Ih, kecil sekali suaranya. Sudah siap menjawab tantangan dari Tuhan? Amin. Amin. Silakan persembahannya dijalankan. Bapak Ibu yang terkasih, jika belum menerima amplop ini boleh mengangkat tangan. Persembahannya boleh dimasukkan di dalam amplop atau boleh di-scan di sebelah kanan saya. Terima kasih untuk Koko Riko Arifano dari Domus Kordis Jakarta. Selamat datang di Makassar, Koko. Beliau mana? Beliau. Oh, di belakang. Terima kasih Koko, selamat datang di Makassar. Terima kasih sudah memberkati Domus Fidei di malam hari ini. Semua merasa diberkati? Amin. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk hadir di dalam Domus Fidei di minggu yang akan datang. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu struggle, dengan pembicara kita yang hebat dan luar biasa, Ibu Feni Thanos. Boleh dong kasih tepuk tangan buat beliau. Oke, Ibu Feni Thanos juga hadir di malam hari ini yang pakai baju hijau di belakang. Boleh disapa-sapa juga sebentar. Jangan lupa untuk mengajak semuanya, keluarganya, pacarnya, calon pacar, atau calon suami, pokoknya semuanya, calon mertua, mertuanya, orang tuanya boleh diajak di minggu yang akan datang. Lalu di minggu yang akan datang, JSM Kids juga akan ada, tepat di lantai 2 di jam 7 malam. Adik-adik dan anak-anaknya boleh diajak ke tempat ini. Pengumuman selanjutnya, JSM, Komunitas Jedutun Salvation Ministry akan mengadakan SHDR atau Seminar Hidup Baru dalam Roh yang akan diadakan di Hotel Swiss Bell di tanggal 28 sampai 29 Oktober, Sabtu dan Minggu. Biayanya itu 100.000, boleh cek segala informasinya di IG JSM_Makassar. Boleh dong angkat tangan yang baru pertama kali hadir? Yang boleh pertama kali hadir, angkat tangan. Tidak ada? Oh, ada. Hai, welcome home. Kita kasih tepuk tangan dong yang baru hadir. Yang baru hadir nanti boleh ambil hadiahnya di sebelah kanan saya. Terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini. Jangan lupa untuk hadir lagi di minggu akan datang dan mengajak semua teman-teman dan kenalannya. Dan untuk yang terakhir, teman-teman, pesan dari sponsor, kalau ada yang masih mau bercengkrama, mohon kendaraannya untuk dipindahkan terlebih dahulu supaya tidak menutupi kendaraan yang lain yang mau keluar lebih awal. Baik. Apakah ada yang mau membagikan kebenaran firman Tuhan lagi? Oh, tidak ada. Tidak ada. Apakah semua sudah lapar? Oh, lapar. Baik, kalau semua sudah lapar, kita mau pulang sama-sama. Tapi sebelumnya, saya akan mengundang dengan penuh kasih Bapak Ardi Bisono sebagai koordinator spiritual dari JSM untuk menutup kita di dalam doa.
Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita satu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami boleh mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami dapatkan, terlebih lagi melalui Koriko dengan membawakan firman tentang challenge Tuhan. Bantu kami untuk memahami setiap rencanamu dan berikan kami kekuatan untuk melalui semuanya. Dan berkati juga Koriko dengan luar biasa dalam segala pelayanan, keluarga maupun masa depannya. Tak lupa juga kami ingin mohon rahmat-Mu dalam penyertaan perjalanan pulang kami. Kiranya berkat-Mu menyertai perjalanan pulang kami. Engkau tibakan kami di tempat tujuan dengan selamat, dengan membawa kabar damai sukacita yang kami perlu di tempat ini, untuk kami boleh menjadi berkat dan terang buat banyak orang. Berkati kendaraan kami, berkati perjalanan kami, sehingga kami semua tiba di tempat tujuan dengan selamat, dengan tanpa kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami, dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup persekutuan doa kita dengan satu pujian penutup. Kita mau kembali katakan bahwa Yesus kekuatan kita. Tuhan yang setia memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersamamu. Tuhan yang setia memimpin setiap langkahku, tak akan pernah ku gentar, berjalan bersama, jalan bersama, sebab Engkau pembelaku, Kau Allah selamatkanku. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mau katakan dengan penuh iman. Sebab Engkau pembelaku, Kau Allah selamatkan. Sebab Engkau pembela kami, pembelaku, Kau Allah selamatkan.
oh,